Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukita Wahyuning Dewi dengan NIM 858865342 akan melaksanakan praktikum IPA SD, yaitu modul 4 kegiatan praktikum 1 dengan materi gaya. Pengertian gaya listrik statis. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Contoh gaya listrik terjadi ketika sisir plastik yang digosokkan pada rambut kering dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Sisir plastik yang telah digosokkan pada rambut kering akan bermuatan listrik, sehingga sisir plastik dapat menarik serpihan kertas. Gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik disebut gaya listrik statis. Di sekitar benda bermuatan listrik terdapat medan listrik. Demikian juga halnya dengan benda yang bermuatan listrik statis atau tidak mengalir. Medan listrik merupakan daerah di sekitar benda bermuatan listrik, di mana gaya listrik yang berupa tarikan masih bekerja pada benda tersebut. Benda-benda tertentu yang berada di dalam medan listrik akan ditarik oleh benda bermuatan listrik tersebut. Jika suatu benda berada di dalam medan listrik, maka akan terjadi proses perpindahan muatan listrik. Gaya listrik statis dimanfaatkan untuk membersihkan debu pada kursi beludru, baju wol, lantai, berkarpet, dan lain-lain. Sebelum melaksanakan praktikum, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, yaitu ada sisir plastik, yang kedua rambut seseorang yang tebal dan kering, yang ketiga potongan-potongan kertas kecil. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya yaitu cara kerja gaya listrik statis. Yang pertama, menyisir rambut kering yang agak tebal dengan sisir plastik. Yang kedua, mendekatkan sisir plastik itu ke potongan-potongan kertas kecil. Yang ketiga, mengamati apa yang terjadi pada kertas dan ternyata kertas tersebut menempel pada sisir plastik. Hasil pengamatan. Sisir plastik yang disisirkan pada rambut kering yang agak tebal, kemudian didekatkan sisir plastik itu ke potongan-potongan kertas kecil yang hasilnya ternyata dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Hasil pengamatan. Sisir plastik yang disisirkan pada rambut kering yang agak tebal, kemudian didekatkan. Selanjutnya, pengertian gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang dimiliki oleh benda-benda yang bersifat magnet. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kekuatan gaya tarik magnet yang paling kuat terletak pada kutub-kutub tersebut. Semakin kuat suatu magnet, semakin besar kemampuan gaya tariknya untuk menembus suatu benda. Kutub-kutub magnet senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Gaya magnet juga diketahui gaya yang dapat menarik benda logam, seperti besi dan baja. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan praktikum yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, menyiapkan magnet batang, yang kedua jarum jahit, yang ketiga aluminium, yang keempat seng, yang kelima seutas benang jahit, yang keenam potongan plastik, yang ketujuh potongan kertas, yang kedelapan statif. Selanjutnya cara kerja gaya magnet. Yang pertama, jika magnet batang didekatkan dengan jarum jahit, maka magnet batang dapat menarik jarum jahit. Yang kedua, magnet batang dengan aluminium, maka magnet batang tidak menarik aluminium atau tolak. Yang ketiga, magnet batang dengan seng, maka magnet batang tidak menarik seng atau tolak. Yang keempat, jika magnet batang didekatkan dengan benang jahit, maka magnet batang tidak dapat menarik benang jahit atau tolak. Yang kelima, magnet batang dengan plastik. Jika magnet batang didekatkan dengan plastik, maka magnet batang tidak dapat menarik plastik atau tolak. Yang keenam, magnet batang dengan kertas. Jika didekatkan, maka
magnet batang tidak dapat menarik kertas atau tolak. Berikut hasil pengamatannya. Tabel 4.1 pengamatan gaya magnet. Yang pertama, menggunakan magnet, bahannya jarum jahit, hasilnya tertarik. Yang kedua, magnet, bahannya aluminium, hasilnya tak tertarik. Yang ketiga, menggunakan magnet, bahannya seng, hasilnya tak tertarik. Yang keempat, menggunakan magnet, bahannya benang jahit, hasilnya tak tertarik. Yang kelima, menggunakan magnet, bahannya plastik, hasilnya tak tertarik. Yang keenam, menggunakan magnet, bahannya kertas, hasilnya tak tertarik. Selanjutnya, pengertian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Dalam hubungannya dengan gerak benda, gaya gesek merupakan gaya yang menahan gerakan benda, sehingga benda berhenti bergerak. Gaya gesek bisa terjadi di semua zat, baik itu zat padat, cair, dan gas. Gaya gesek antara dua zat padat disebut gaya gesek statis atau kinetis, sedangkan gaya gesek antara benda padat dan cairan serta gas disebut gaya Stokes. Sebelum melaksanakan praktikum, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kereta, yang kedua, neraca pegas, yang ketiga, balok kayu, ukuran 5 x 5 x 10 cm. Selanjutnya yaitu cara kerja gaya gesek. Yang pertama, meletakkan sebuah balok kayu di atas meja, lalu mengaitkan ujung neraca pegas pada balok. Yang ketiga, menarik neraca pegas ke kanan perlahan-lahan dan mencatat penunjukan pada skala neraca pegas atau saat balok mulai bergerak. Lalu yang terakhir, menarik terus sampai balok bergerak dan mencatat berapa gaya yang diperlukan untuk bergerak. Berikut hasil pengamatannya. Tabel 4.2 pengamatan gaya gesek. Keadaan balok yang pertama sebelum bergerak, penunjukan neraca pegas menunjukkan 4 Newton. Yang kedua saat akan bergerak, penunjukan neraca pegas menunjukkan 3 Newton. Yang ketiga, keadaan balok sesudah bergerak, penunjukan neraca pegas menunjukkan 2 Newton. Selanjutnya yaitu pengertian dari gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi karena adanya sifat elastis benda, seperti pegas, pir, atau karet. Gaya pegas berbentuk renggangan atau tarikan dengan arah gaya yang tetap, yaitu menuju sebuah titik tertentu, dan besarnya bergantung pada posisi gaya terhadap titik tersebut. Suatu benda elastis, yaitu karet atau pir, jika direnggangkan dengan gaya tarik condong ke panjang semula, dan melakukan gaya melawan gaya tarik yang bekerja padanya. Sebelum melaksanakan praktikum, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Pertama, karet gelang, yang kedua penggaris, yang ketiga beban 20 gram, yang keempat statif. Cara kerja gaya pegas. Yang pertama, mengambil seutas karet gelang, lalu menggantungkan salah satu ujungnya pada statif. Yang kedua, menggantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Yang ketiga, menarik beban ke bawah, kemudian dilepaskan. Berikut hasil pengamatannya. Karet gelang yang digantungkan salah satu ujungnya pada statif dan digantungkan beban 20 gram pada ujung karet yang satunya, lalu ditarik bebannya ke bawah, kemudian dilepaskan, maka akan terpental dan karet gelang kembali ke bentuk semula. Selanjutnya yaitu gaya berat. Gaya berat merupakan gaya tarik antara dua benda yang memiliki massa. Gaya ini juga disebut gaya gravitasi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan semua benda yang ada di permukaan bumi selalu ditarik ke arah pusat bumi. Semakin jauh dari pusat bumi, maka berat benda semakin berkurang. Sebelum melaksanakan praktikum, hal pertama yang perlu disiapkan yaitu alat dan bahan. Yang pertama, karet gelang, yang kedua, penggaris, yang ketiga, beban berbagai ukuran, yang keempat, statif. Selanjutnya, cara kerja gaya berat, yaitu yang pertama, mengambil seutas karet gelang, lalu
menggantungkan salah satu ujungnya pada statif. Yang kedua, mengukur panjang karet gelang mula-mula. Lalu yang ketiga, menggantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Yang keempat, mengukur panjang karet gelang sekarang. Lalu yang kelima, mengulangi mengukur panjang karet gelang setiap penggantian beban yang lebih besar, yaitu 5 macam beban. Lalu yang terakhir, menuliskan hasil pengukuran. Selanjutnya, cara kerja gaya berat, yaitu yang pertama, mengambil berikut hasil pengamatannya. Panjang karet gelang mula-mula didapatkan 5,5 cm. Massa beban yang pertama 10 gram, panjang karet gelang didapatkan 8 cm. Lalu yang kedua massa beban 20 gram, panjang karet gelang didapatkan 11 cm. Yang ketiga massa beban 50 gram, panjang karet gelang didapatkan 15 cm. Yang keempat massa beban 100 gram, panjang karet gelang didapatkan 19 cm. Yang kelima massa beban 1000 gram, panjang karet gelang yang didapatkan 20 cm. Selanjutnya perpaduan gaya. Beberapa gaya mungkin bekerja dengan arah sama, tetapi juga ada kemungkinan dengan arah berlawanan atau bahkan arahnya sembarang. Beberapa gaya yang bekerja secara bersama-sama terhadap satu titik tertentu, baik searah atau berlawanan arah, akan menghasilkan akibat yang sama dengan gaya tunggal yang memiliki besar dan arah yang tepat. Gaya tunggal ini disebut resultan gaya. Jadi, resultan gaya adalah gaya tunggal hasil perpaduan beberapa gaya yang bekerja secara bersama-sama pada sebuah benda yang memberikan akibat sama dengan gaya-gaya yang dipadukan. Proses penentuan resultan gaya disebut perpaduan gaya yang pada dasarnya merupakan penjumlahan dan pengurangan gaya. Karena gaya merupakan besaran vektor, maka penjumlahan dan pengurangan gaya mengikuti aturan penjumlahan dan pengurangan besaran vektor. Sebelum melaksanakan praktikum, hal pertama yang perlu disiapkan yaitu alat dan bahan. Yang pertama kereta, yang kedua neraca pegas 2 buah. Cara kerja perpaduan gaya. Yang pertama, mengambil sebuah balok kayu yang cukup ringan dan 2 buah neraca pegas yang sama. Yang kedua, menghubungkan kedua ujung balok masing-masing dengan neraca pegas dengan keadaan. Yang ketiga, mencatat besar gaya pada masing-masing neraca pegas. Cara kerja perpaduan gaya. Yang pertama, berikut hasil pengamatannya, tabel 4.4, pengamatan perpaduan gaya. Yang pertama, penunjukan besar gaya oleh neraca pegas, yaitu pada neraca pegas pertama 0,5 Newton, yang kedua 0,5 Newton, lalu yang kedua untuk neraca pegas 1 Newton, yang kedua 1 Newton, yang ketiga untuk neraca pegas yang pertama 1,3, yang kedua juga 1,3 Newton, yang keempat untuk neraca pegas 1 1,5 Newton, neraca pegas 2 sama 1,5 Newton, yang kelima untuk neraca pegas pertama 2 Newton, lalu untuk neraca pegas yang kedua sama yaitu 2 Newton. Demikian praktikum IPA SD yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.